teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita membaca komentar dari para netizen. Di sini dikatakan bahwasanya secepatnya Gibran Listio Sigit ternak termul harus dibuang semua. Ya, jahat semua sama rakyat. Adili Jokowi, ijazah palsu, makzulkan Gibran tak lulus SMA dan FUFAFA. Nah, apa nggak malu para jenderal, profesor, guru besar, alumni ITB, UGM, IPB, UNAIR, dan lain-lain dipimpin orang kayak Gibran? Segera makzulkan Gibran, bikin gaduh negara, ya belum pantas jadi wapres. Presiden ketuaan pikung lupa akan janjinya terhadap rakyat. Wapres bodoh sekolah nggak jelas. Para pejabat hampir semuanya koruptor. Mau jadi apa negara Indonesia ini? Ya, harusnya Pak Prabowo menangani demo-demo itu karena ada peduli ke bangsa dan negara. Ini tidak seperti Timur dan geng Solo hanya mau merusak negara ini. Nah, Mulyono, Adili, FUFAFA dan juga makzulkan. Ya, Presiden Prabowo harus mau mendengar para penderita. Kalau negara ini mau membaik, jangan dipelihara orang-orang tidak jelas. Ya, Presiden Prabowo, negara dibuat sibuk masalah banyak semacam sepele, ijazah palsu saja tidak selesai. Ya, polisi masih banyak yang menjadi backing penguasa lama. Presiden tidak mau turun tangan. Ya, semoga Bapak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Tuhan, ya, dan juga bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, memang ya Presiden rakyat tidak mau diperintah. Anak isunya yang dinasti Sol karena banyak yang ahli hukum tata negara. Tata itu tandanya kebongborkan Jokowi yang meribut rakyat di mana mama di Nusantara ini. Nah, jadi teman-teman, ya lebih cepat lebih baik pilih ya pemimpin yang amanah, cerdas dan konsekuensi. Nah, gas kalau Jokowi juga diangkat, Watimpres sama saja negara makin busuk ya. Jadi mantap makzulkan Gibran, tetap semangat para pejuang kebenaran ya. Kalau bisa semua ternak atau termul-termul gantikan semua biar negara ini maju, aman dan sentosa. Kalau Pak Prabowo John gentleman memang copot Kapolri, makzulkan Gibran. Ya, tinggalkan Jokowi, makzulkan Gibran serta buang termul dalam pemerintahan Prabowo, maka tuntas masalah bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia akan tenang dan mendukung penuh Presiden Prabowo. Tapi ya lebih cepat lebih baik. Ini biang masalah gaduh di negeri ini contoh buruk bagi bangsa ini. Ya, tolong dengarkan suara rakyat, suara Tuhan buat RI1. Kasihan sekarang NKRI tidak aman ya. Jangan sampai terjadi chaos, kasihan rakyat ya. Penguasa harus peka terhadap aspirasi rakyat karena Indonesia wilayahnya sebagian berbatasan dekat dengan negara tetangga kehidupan ya. Rakyatnya cukup sejahtera. Nah, yang bermasalah institusi atau pejabat tertentu ya, yang babak belur berhadapan masa polisi terjadi gesekan polisi salamene, mungkin sebaiknya polisi untuk amannya ikut demo dengan masyarakat ya. Jadi ini jadinya kalau orang tidak mau menaati aturan negara. Saya sangat mendukung Bapak Prabowo, kubu Jokowi dan termul-termul segera dibubarkan. Itu rakyat berapa ribu orang ya. Mari kita lihat banyak mana rakyat yang benci dengan rakyat yang suka kepada Pak Jokowi. Gibran, mari diadu dong. Kalau Kapolri Sigit yang diganti saya setuju. Kalau untuk musuhi keluarga Jokowi, maaf saya tidak setuju. Kami rakyat Jambi suka dengan kerja Pak Jokowi dan Gibran. Nah, sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan tunda ganti wakil Bapak Presiden yang bisa kerja membantu Bapak Presiden dan tangkap Jokowi dan Luhut Penjahitan, copot Kapolri Tito Karnavian. Ya, rakyat cari sebang sampai Merauke, harus turun rakyat di atas segala-galanya. Kalau tidak, adik kita berhak menuntut pemerintah maju terus, jenteng hadir. Ya, wakil nggak guna fair ya, dapat gaji uang rakyat, ambil rumah ya. Sang setuju harus berhasil lengserkan Gibran.
Nah, itulah hebat Prabowo, bangga punya wakil on alias otak kosong, presiden bonekanya Jokowi, kasus ijazah Gibran. Ya, ijazah dibiarkan tapi memasukkan wapres Gibran tanpa bukti fakta hasil putusan pengadilan. Itu adalah hoax ya. Karena pasangan Prabowo Gibran satu paket dipilih sebagian besar rakyat Indonesia melalui mekanisme atau pemilu 2024. Nah, jadi teman-teman di sini mantap atau bersihkan orang-orang bermasalah di kabinetnya. Rakyat punya harapan pada Pak Prabowo. Ya, Prabowo nggak mungkin lengserkan Gibran. Ya, wong itu sudah ada kesepakatan dengan Jokowi, kecuali Prabowo atau Gibran yang harus diskualifikasi kemenangannya di pemilu 2024. Tapi diganti dengan Anies Baswedan atau Cek Imin sebagai pemenang pemilu 2024. Ya, capek ya kalian demo, kalian pikir Pak Jokowi dan Gibran tersentuh? Sadar tidak kalian siapa orang kuat dan pengaruh yang ada di belakang Pak Jokowi dan Gibran? Sudahlah, bobo ayun saja kalian dan mimpikan masa depan kalian dan keluarga. Ya, itu sudah benar. Nah, YouTuber ini sudah masuk daftar ya intelijen dan tidak lama lagi pasti diciduk aparat negara karena profeksinya sangat bahaya mempengaruhi rakyat Indonesia berpikir negatif terhadap pemerintahan, dan ganti bisa ketahuan siapa orang di belakang YouTuber ini ya. Jadi jalan terbaik Gibran mengundurkan diri kalau hingga harus dimunculkan karena Jokowi yang menyalonkan jadi wapres dengan jalan kekuasaan, tidak mematuhi peraturan atau melanggar undang-undang dasar. Jokowi seolah-olah mau perang ya. Kesang bilang sampai peras darah, fan Jokowi berjuang mati-matian untuk PSI. Jadi Prabowo sempat singkirkan Joko Widodo dan Gibran dimanzurkan. Demo gerombolan ex-HTI FPI menuduh belum ada bukti hukum. Berdasarkan ketepatan pengadilan, demo balas dengan dendam politik ya, karena sakit hati ormas radikalis ideologisinya ya dibubarkan Jokowi ketika presiden. Nah, harus dipaksa rakyat untuk menerima anaknya yang tidak tamat SMA ya, yang jadi memimpin negara itu bukan pilihan rakyat. Ya, menangnya dengan dasar konglingkong atau plus licik bapaknya. Sudah Indonesia amburadul kacau oleh bapaknya, sekarang dilanjutkan kekacauan lebih sempurna oleh anaknya. Rakyat dipaksa menerima anaknya yang tidak tamat SMA, tidak tahu apa-apa, akibatnya merusak dan merobek-robek demokrasi ya. Rakyat Indonesia hati-hati dan waspada. Lihat yang suka kritik, kebencian, adu domba, dan provoktor banyak hari, imigran nyaman, partai politik yang kalah di pilpres ya, dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Mereka sengaja mengadu-adu domba rakyat pribumi Indonesia ya. Alhamdulillah aparat negara sudah mulai tangkap satu persatu orang-orang yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.